Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada saat ini. Saya mengajak kita semuanya untuk bersaat teduh bersama dengan kami. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Kita berikan beberapa waktu untuk menyembah Tuhan supaya kita sepanjang hari ini boleh diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Saya mengundang kita semuanya tutup mata, kita berdoa bersama. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat segala sesuatunya yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan rasa syukur Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman. Kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang sedang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, selamanya. Kami bawa korban syukur, kami bawa penyembahan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami rasakan Tuhan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat rohmu, kita sembah Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Oh terima segala pujian kami, terima segala penghormatan kami. Haleluya, haleluya. Ku
Kami memuji setiap kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau terus memberkati kami. Segala hal yang kami kerjakan Tuhan, Engkau telah buat berhasil ya Allah. Dan pagi ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah Engkau. Dan saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang adalah isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan, jemaat, GB Avia dan seluruh permisa dimanapun berada. Yang sedang bersama-sama melakukan saat teduh pada pagi ini, kami percaya Tuhan Engkau akan menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tetap kuat, kami tetap berdiri teguh dalam setiap kesukaran dan pencobaan hari-hari ini yang kami alami Tuhan. Kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu menggandeng kami. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang senantiasa menuntun kami. Untuk kami melewati setiap lembah-lembah kelam dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ada tangan Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Dan hikmat Allah yang mengalir dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami bisa melihat secara keseluruhan, secara benar. Setiap pencobaan yang hari-hari ini kami alami Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan saya mengatakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Saya sungguh percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pada pagi ini saya rindu kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Kalau kita tidak ada Alkitab di hadapan kita, mari kita lihat di layar ayat-ayat akan dimunculkan dan kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini tema sharing saya berbicara tentang iman yang dimurnikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menggambarkan iman yang dimurnikan dengan emas yang dimurnikan juga. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Saya kembali akan bacakan bagi kita semua. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud semuanya itu bicara tentang ayat yang ke-6 yang telah kita baca tadi. Berbicara soal pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang kita alami dalam kehidupan kita, Petrus memberitahukan bahwa itu membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Bapak Ibu, iman itu dimurnikan lewat ujian. Iman dimurnikan lewat pencobaan. Sama seperti emas dimurnikan lewat api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan besar yang bernama Oswald Chambers, dia pernah menulis seperti ini. Bila Allah membuat cawan minuman Anda manis, minumlah dengan rasa syukur. Hidup ini ada kalanya manis, nikmat. Cawan itu manis. Lalu Oswald Chambers berkata, minumlah dengan rasa syukur. Atau bila ia membuatnya pahit, minumlah dalam persekutuan dengan dia. Bila Allah sang pemelihara itu memberikan suatu masa yang berat dan sulit bagi Anda, jalani saja. Jadi Bapak Ibu, Oswald Chambers melihat bahwa hidup ini penuh dengan yang manis, penuh dengan yang pahit. Jika manis kita bersyukur, jika pahit kita melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa sekarang adalah masa-masa pemurnian iman. Yang Petrus gambarkan kepada kita sama seperti emas yang dimurnikan di dalam api hingga menghasilkan emas yang murni. Bapak Ibu, saya membaca sebuah artikel tentang menghasilkan emas yang murni. Ternyata proses untuk menghasilkan emas yang murni itu melalui berapa tahap, tidak sekali saja Bapak Ibu. Yang pertama, emas yang telah ditambang, yang telah didapat, itu harus dipanaskan, dibakar dengan api. Api itu harus semakin meningkat, panasnya semakin meningkat. Dengan tujuan apa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Agar kotoran-kotoran, debu, dan kotoran-kotoran lain, serta unsur-unsur logam yang lain ketika dipanaskan, semuanya akan naik ke atas sebagai sampah yang dengan mudah dibersihkan oleh pengrajin emas. Dinaikkan dan kemudian emas yang masih tinggal, apinya semakin dipanaskan lagi. Jadi apinya dibuat semakin panas. Tujuannya apa? Supaya kotoran yang masih lengket, yang melekat pada emas tersebut semakin diangkat keluar. Dan akan muncul lagi kotoran-kotoran lain yang semula masih melekat pada emas. Dan benar-benar melalui bertahap berkali-kali pemanasan yang semakin panas. Dan akhirnya melalui tahap-tahap seperti itu dihasilkan emas yang murni. Ketika Salomo bicara soal janji Tuhan, dia memberikan gambaran sedikit. Walaupun di sana bicara soal perak, tapi ini bicara soal pemurnian logam mulia. Dikatakan bahwa pemurnian logam mulia dilakukan sampai 7 kali dalam perapian. Jadi Bapak Ibu, itu bukan tahap yang singkat untuk menghasilkan sebuah emas yang murni. Emas yang fana saja, ketika dimurnikan, dia melewati tahap-tahap yang sebenarnya tidak enak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita juga ketika dimurnikan oleh Tuhan, iman itu juga harus melewati ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita. Dan masa-masa pandemik adalah salah satu ujian iman yang kita alami dalam hidup kita. Dalam masa-masa seperti ini akan kelihatan bahwa selama ini iman kita iman yang murni atau iman yang sebenarnya yang dipenuhi oleh kotoran-kotoran lain, ambisi-ambisi lain, keinginan-keinginan lain yang membuat kita sepertinya kita sangat teguh di dalam Tuhan. Ternyata kita teguh karena hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Tapi Bapak Ibu, setiap orang Kristen ketika dia sadar bahwa ada ujian yang harus dia lewati dalam hidupnya, maka dengan sabar, seperti Oswald Chambers berkata tadi, dia melewatinya bersama dengan Tuhan. Dia menjalani saja pencobaan yang dia alami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen tidak boleh alergi dengan yang namanya ujian. Tidak boleh alergi dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Memang pencobaan-pencobaan yang terjadi bisa melewati berapa macam pencobaan yang kita alami. Bisa saja pencobaan itu karena kesalahan kita, Bapak Ibu. Bisa saja pencobaan itu mungkin karena orang lain yang tidak suka dengan kita, mencelakakan kita.
Bisa juga pencobaan itu adalah iblis yang ingin mencobai dan menghancurkan hidup kita. Tapi Bapak Ibu, ada pencobaan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apakah karena kelalaian kita, apakah karena ada orang-orang di sekitar kita, atau karena iblis yang ingin menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu, kita harus mengerti semua ini Tuhan pakai untuk memurnikan hidup kita. Sehingga iman kita semakin murni di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat sama seperti api yang membakar logam mulia emas sehingga menghasilkan emas yang murni. Demikian juga berbagai pencobaan yang kita alami akan memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sesungguhnya kerinduan hati Tuhan. Supaya kita memiliki iman yang murni, yang berkenan di hadapan Allah dan menyenangkan hati Allah. Ketika Petrus menulis bagian ini, dia sungguh menyadari orang-orang Kristen, awal-awal kehidupan orang Kristen, mereka mengalami pencobaan, bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya karena mereka percaya kepada Yesus. Sehingga Petrus menulis ini untuk menguatkan mereka, dan pada saat ini tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Petrus juga menjadi penguatan bagi kita. Matthew Henry, seorang teolog dari Inggris, berkata seperti ini. Penderitaan orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dimaksudkan untuk menguji iman mereka. Jadi penderitaan yang dialami oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, adalah untuk menguji iman mereka. Jadi bukan untuk membinasakan mereka. Tujuan utama ujian iman sebenarnya bukan untuk membinasakan orang percaya. Jadi itu sebenarnya Trisa ya. Kalau kita mengalami ujian dalam hidup kita sebenarnya tidak menghancurkan kita. Trisa waktu naik kelas, waktu sekolah, apakah ujian-ujian yang kamu lewati dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 6, lalu dari kelas 6 SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, SMA masuk ke perguruan tinggi, lalu selesai dan segala macam. Apakah itu menghancurkan hidupmu? Tidak. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Tujuannya untuk semakin meningkat. Ya, next level kan gitu ya. Semakin naik. Jadi demikian juga kalau hidup kita mengalami ujian iman, kita harus bersyukur. Itu sebabnya dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, Petrus mengatakan bersukacitalah. Bersukacitalah di ayat yang ke-6. Kenapa bersukacita? Ternyata ujian iman itu membuat kita semakin naik level dalam kehidupan kita. Mengalami berkat Tuhan yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kekristenan tidak bergantung kepada kepintaran kita. Kekristenan tidak bergantung kepada hebatnya kita. Kekristenan tidak bergantung dengan banyaknya harta kita. Tapi kekristenan bergantung pada iman kita. Iman kita kepada Allah. Sungguh-sungguh gak kita ikut Tuhan? Percaya penuh gak kita ikut Tuhan? Siap gak kita dimurnikan di hadapan Tuhan? Ketika mengalami pemurnian yang terjadi, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang kedua, ketika iman dimurnikan, maka ujian itu mendatangkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ujian terhadap iman akan mendatangkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan kehormatan? Kehormatan dalam arti yang benar adalah harga dan nilai yang dimiliki oleh seseorang di mata orang lain. Ketika kita melewati proses itu, orang akan berkata, inilah orang Kristen sejati. Dalam penderitaan sekalipun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Orang-orang akan kagum dengan iman yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang tidak akan kagum dengan orang Kristen yang punya iman tempe. Benar ya? Orang akan kagum dengan orang Kristen yang imannya murni seperti emas. Kualitasnya tinggi, kualitasnya mulia. Tapi kalau kualitasnya, kualitas yang kebentur sedikit saja sudah meninggalkan Tuhan, ada pencobaan sedikit saja sudah menyalahkan Tuhan, ada gesekan sedikit saja, wah I see aja lah, mau mati aja. Itu bukan iman orang Kristen. Itu namanya iman yang disebut dengan iman sekedar percaya kepada Tuhan. Tapi tidak siap untuk next level, tidak siap
naik ke level berikutnya. Saya sangat mengagumi orang-orang yang walaupun tidak terlalu kaya dalam hidupnya. Hidupnya sederhana, tapi iman dan percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan itu membuat saya kagum kepada orang-orang seperti ini. Nilai-nilai yang dibangun di dalam hidupnya benar-benar menjadikan dia pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi kita harus ingat yang Tuhan mau adalah ketika iman kita dimurnikan, itu akan mengangkat kehormatan hidup kita. Bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan popularitas yang mengangkat kita, bukan. Tapi iman yang telah lulus uji. Jadi emas itu semakin murni, itu harganya semakin mahal. Gitu. Perhiasan-perhiasan yang kita pakai sekarang ini, emas yang kita pakai, cincin, kalung, yang keras itu bukan murni. Itu paling 22 atau 24 karat yang bentuknya keras. Tapi ada emas yang murni yang tidak sekeras emas-emas yang kelihatan seperti ini, harganya sangat tinggi sekali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penghormatan kita terima ketika kita telah melewati ujian iman. Pencobaan yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Lalu pujian itu apa? Pujian adalah ungkapan atau pernyataan dari nilai yang dimiliki orang tersebut ketika dia melewati ujian iman. Sehingga Kristus akan memuji umatnya pada hari penghakiman. Dia akan berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, engkau hambaku yang baik. Gitu. Jadi ini pujian-pujian di dalam Alkitab yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang telah melewati ujian iman. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, begitu banyak orang-orang percaya, orang-orang kudus yang dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah melewati proses-proses berat dalam hidupnya, melewati ujian iman yang berat, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Saya rindu setiap kita ketika menghadap Tuhan, Tuhan berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ini sebuah pujian yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang melewati ujian iman. Lalu kita mengalami kemuliaan. Kemuliaan maksudnya adalah kemilau yang membuat orang dihormati dan dipuji. Kita ini mengalami sebuah keadaan kita bersinar, sinar di sorga dikatakan. Jadi kemuliaan, kehormatan dan sejahtera akan diperoleh oleh setiap orang yang imannya sudah melewati ujian. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh sadar hari-hari ini kita harus melihat bahwa ketika kita diuji dalam iman kita, di masa-masa pandemik ini, ketika iman kita diuji, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, karena hasil dari ujian iman ini akan membuat kita semakin mengalami pujian, mendatangkan kehormatan, dan mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita. Dan terutama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan membuat Kristus semakin bersinar di dalam hidup kita, dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan sebuah statement oleh seorang hamba Tuhan yang bernama John Wycliffe. Dia berkata, pencobaan iman ini yang saya sebutkan tadi, pencobaan iman ini bukan hanya terbukti menguntungkan bagi orang Kristen ketika Kristus datang kembali kedua kali. Tetapi saat ini juga dikatakan pencobaan iman tersebut juga memuliakan Kristus sebab dirinya dinyatakan dalam penderitaan mereka dikatakan. Jadi Kristus dinyatakan dalam penderitaan kita. Bapak Ibu, jemaat dikasihi Tuhan, hari ini kalau engkau mengalami penderitaan, jangan kecil hati, tetap percaya kepada Tuhan. Ini sebuah ujian iman yang membuat engkau akan next level, naik ke tingkat yang lebih tinggi dan mengalami berkat dan tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah kita datang di altar Tuhan. Kita sujud di altar Tuhan, kita tahu di sana kita mengalami pembaharuan. Amin. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Amin. Dalam melewati segala musim hidup kami. Yes. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku yang letih, yang berbeban berat. Aku
aku akan memikulku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amen. Janji firman-Mu Tuhan yang sangat Yes. luar biasa. Kami tahu ketika kami menghadapi pencobaan, itu bukan pencobaan yang di luar dari kemampuan kami. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus. Kami bawa pujian di Haleluya. hadapan-Mu. Kami nyatakan dengan iman kami Tuhan. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidup, kami terima anugerah-Mu. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Engkau barui hati kami, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kalau engkau sedang mengalami ujian iman, datanglah ke altar Tuhan. Terimalah kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan menganugerahkan kekuatannya dalam hidupmu. Ia akan menganugerahkan kasih-Nya dalam hidupmu. Dan kau akan melihat bahwa tangan-Nya yang ajaib akan menolong kau. Sehingga dalam setiap ujian imanmu, itu akan mendatangkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan dalam hidupmu. Dan yang paling utama, Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada kita.
Roh Kudus akan memateraikannya. Sehingga setiap kita akan tetap kuat teguh di masa-masa ujian, di masa-masa pencobaan yang kita alami. Dan kita tahu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, kami telah dikuatkan. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hati kami, menguatkan setiap kami melewati masa-masa sulit seperti sekarang Tuhan. Kami mau tetap percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Selanjutnya Roh Kudus yang memateraikan setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu dalam hati kami. Sehingga setiap kami Tuhan mampu melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berkatilah seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tangan Tuhan menyertainya, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Arahkan mata iman kita kepada Allah, sumber berkat dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Hiduplah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang telah diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, Tuhan berkati, selamat pagi, selamat beraktivitas.